Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Bukan cuma mimpi. Timnas Indonesia kini selangkah lebih dekat menuju Piala Dunia. 6 pemain keturunan dari Liga Top Eropa siap gabung skuad Garuda. Siapa saja mereka? Dan mampukah mereka jadi kunci sejarah baru untuk Merah Putih? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengabarkan bahwa Timnas Garuda akan segera mendapatkan tambahan amunisi dari pemain-pemain baru. Keseriusan Timnas Indonesia dalam memperkuat skuad terus berlanjut. Setelah sukses mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang kini jadi andalan di lapangan, PSSI kembali memantau beberapa nama potensial dari luar negeri untuk gelombang naturalisasi berikutnya. Beberapa pemain muda berdarah Indonesia kini sedang dalam radar PSSI dan berpeluang besar mengenakan seragam merah putih. Kehadiran mereka diyakini bisa membuat lawan-lawan Asia gemetar dan membawa timnas melangkah ke level yang lebih tinggi. Siapa saja mereka? Berikut 6 calon pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. 1. Dynel Zandbergen. Pemain kelahiran 5 September 2001 ini dikenal sebagai pemain yang sangat fleksibel. Meski posisi aslinya adalah penyerang, musim ini bersama FC Dordrecht ia sudah bermain di 4 posisi berbeda. Dari total 24 penampilan, Zandbergen dimainkan 15 kali sebagai striker utama, 5 kali sebagai second striker, 3 kali di posisi gelandang serang, dan 2 kali di sayap kanan. Fleksibilitas ini tentu menjadi nilai tambah. Pelatih bisa bebas mengatur taktik, dan Zandbergen tetap mampu beradaptasi. Menariknya, meski berposisi sebagai penyerang, ia bukan tipe striker pemalas. Ia rajin membantu pertahanan dan mencatat 6 tackle sukses, 3 intercept, serta 1 blok sejauh musim ini. Di lini depan, ia juga aktif. Dari 355 sentuhan yang dicatatkan, 38 diantaranya terjadi di dalam kotak penalti lawan. Dari 17 tembakan, 9 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dynel tertarik membela timnas Indonesia, bahkan PSSI sudah menjalin komunikasi dengan pemain berdarah Jawa Barat tersebut. 2. Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde sempat menolak tawaran membela timnas Indonesia pada 2021 lalu. Wajar, mengingat usianya masih 24 tahun dan kini bermain di klub top Turki, Fenerbahce, di bawah asuhan Jose Mourinho. Meski begitu, Oosterwolde jelas merupakan pemain yang sangat dibutuhkan. Posisi utamanya adalah bek kiri, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Artinya, ia punya fleksibilitas tinggi, kecepatan, dan naluri menyerang. PSSI harus berusaha ekstra untuk menarik minat Oosterwolde. Ia pernah mengangkat trofi Piala Turki musim 2022-2023, dan tampil 4 kali di babak kualifikasi Liga Champions. Pengalamannya jelas sangat berharga untuk timnas. 3. Tristan Goejer. Tristan pernah mengungkapkan bahwa ia mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Bek jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini kini dipinjamkan ke PEC Zwolle, dan satu tim dengan Eleanor Reijnders, sesama pemain keturunan Indonesia. Tristan adalah bek modern, bisa bermain di 4 posisi berbeda di lini belakang, meski posisi favoritnya tetap di bek kanan. Usianya masih 20 tahun, dan dengan postur 185 cm, ia berpotensi menjadi andalan jangka panjang timnas Indonesia. Pengalamannya di Liga Belanda juga menjadi modal berharga. 4. Ramon Rian Flamingo. Rian Flamingo adalah bek tengah muda berusia 22 tahun yang kini membela PSV Eindhoven setelah pindah dari FC Utrecht pada musim panas 2024. Ia sempat membuat heboh fans Indonesia dengan memamerkan bendera merah putih di media sosial, kode keras soal darah keturunannya. Benar saja, Flamingo punya garis keturunan Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Namun, karena ia pernah bermain untuk timnas Belanda U21, proses naturalisasinya harus menunggu 2 hingga 5 tahun, sesuai regulasi FIFA. Meski jalannya tidak mudah, Flamingo punya kualitas top. Ia cepat, tangguh, kuat dalam duel udara, dan berpengalaman di level tertinggi. Selain PSV dan Utrecht, ia juga sempat membela Vitesse dan Sassuolo. 5. Mauro Zylstra.
Skuad Garuda tak bisa selamanya mengandalkan Rafael Struijk atau Romeni. Romeni memang garang di awal, mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan, namun sering terlihat kelelahan di babak kedua. PSSI mulai melirik Mauro Zylstra, striker muda berdarah Sunda yang kini bermain di FC Volendam. Meski baru 20 tahun, ia sudah menjadi starter dalam 2 laga beruntun di Liga Belanda. Menurut Arya Sinulinga dari PSSI, masih ada beberapa tahapan administrasi yang perlu diselesaikan. Setelah itu, proses naturalisasi Mauro akan kami lanjutkan. Zylstra diyakini bisa menjadi pelapis ideal dan aset jangka panjang untuk lini serang timnas Indonesia. 6. Milan Manhoef. Terakhir, ada Milan Manhoef, penyerang sayap potensial berusia 23 tahun yang kini bermain untuk Stoke City di Championship Inggris. Sebagai winger, Manhoef memiliki kemampuan teknik dan kecepatan luar biasa, sesuatu yang sangat dibutuhkan di skuad Patrick Kluivert. Namun, seperti Rian Flamingo, ia sudah membela timnas Belanda U21. Artinya, proses naturalisasinya akan lebih panjang. Meski begitu, PSSI seharusnya tetap berupaya. Manhoef bisa memperkuat lini serang yang saat ini cukup tipis. Itulah 6 calon pemain naturalisasi yang bisa menjadi senjata rahasia timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dari lini belakang hingga ujung tombak, Garuda bisa jauh lebih solid jika mereka bergabung. Bagaimana menurut kalian? Siapa pemain yang paling layak langsung masuk skuad? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Like video ini kalau kamu dukung timnas lolos ke Piala Dunia, dan jangan lupa share ke teman-teman pecinta bola. Subscribe sekarang agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia.